Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, sekarang ada kata-kata penghisap darah. Menghisap darah. 9 naga menghisap darah rakyat. Naga menghisap darah rakyat. Nah, bicara tentang darah ini ada dua macam. Ada darah yang benar-benar darah yang dites seperti COVID-19, tapi ada darah lagi sebagai sindiran. Jadi kalau 9 naga menghisap darah rakyat, menghisap darah suatu negara yang dijajahnya, ekonominya, ini sindiran. Jadi bukan benar-benar darah, tetapi maksudnya perekonomian. Darah pada suatu bangsa itu sindirannya itu kiasannya adalah perekonomian. Jadi menghisap darah rakyat artinya mengganggu atau menghabiskan perekonomian rakyat. Nah, kalau kita tangkap catatan, kita baca, kita hafal, lebih-lebih lagi kalau kita renungkan apa yang terjadi, negara-negara mana saja yang darahnya sudah dihisap oleh naga-naga besar itu. Yang pertama itu berupa perangkap hutang, debt trap. Debt itu artinya hutang, trap artinya perangkap, debt trap. Nah, negara yang terkena perangkap itu lalu darahnya dihisap. Nah, itu yang pertama Tajikistan. Nah, kenapa? Karena dia harus membayar tambang emasnya diserahkan kepada naga besar selama 110 tahun. Masya Allah. Nah, itu. Dan kemudian Montenegro, hutang jalan pembuatan tolnya di Serbia, dan Cina menyita tanah mereka. Yang ketiga Sri Lanka, sehingga Raja Paksa, nama pemimpin dari Sri Lanka, harus turun. Dia harus membayar pelabuhan yang dibuat itu, pelabuhan kapal itu yang dibuat oleh naga, itu dia harus menyerahkan, dikelola oleh naga itu 99 tahun ditambah dengan 15.000 hektar tanah. Nah, itu untuk membayarnya. Nah, berarti di situ darahnya sudah tercekik, sudah dihisap. Yang keempat Uganda, darahnya sudah dihisap juga. Yang kelima Zimbabwe. Yang keenam Djibouti, yang jadi pangkalan militer oleh naga sekarang. Yang ketujuh Angola, kena hisap juga darahnya. Yang kedelapan Tanzania, dihisap juga darahnya. Yang kesembilan namanya Mauritania. Yang kesepuluh Laos. Apakah yang 11 Indonesia atau Malaysia, itu kita tidak tahu. Tapi yang ke-10 adalah Laos. Alasannya betapapun banyak uangnya tidak akan terbayar. Karena itu dia melepas sebahagian negaranya selama 99 tahun. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini masalah naga yang menghisap darah luar biasa. Sedangkan nyamuk saja menghisap darah, kita sangat gelisah. Apalagi kalau naga yang menghisap darah. Nah, jadi darah itu kalau dalam kajian agama Islam itu najis sebetulnya. Tapi darah yang benar-benar darah, bukan sindiran. Haram dia, darah itu haram malah. Hurimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan kepadamu segala macam bangkai, alaikumul maitatu waddamu, dan segala macam jenis darah itu najis dan haram hukumnya dimakan.
sekalipun darah itu dikumpulkan, dimasukkan dalam baskom, lalu dikeringkan, diiris-iris, lalu digoreng, dijual, itu rasanya enak. Akan tetapi itu di dalam ajaran Islam tidak boleh. Darah itu najis di dalam kajian fikih. Nah, tapi ingat, ini darah dalam artian benda. Kalau tadi sampai negara-negara dihisap darahnya itu darah dalam artian sindiran atau kiasan. Nah, sekarang menurut semua fikih darah bagaimana? adalah najis kecuali satu darah yang masih mengalir dalam tubuh, iya kan? Gimana mungkin darah yang mengalir dalam tubuh kita itu najis, sedangkan kita sholat dengan membawa darah kita gitu. Berapa liter darah dalam tubuh? Berapa liter darah dalam tubuh manusia? Nanyanya susah-susah. Ya udah. Kemudian darah yang masih berada dalam tubuh. Bagaimana darah yang mengucur? Darah yang mengucur apakah najis? Najis, kecuali darahnya para syuhada. Jadi orang yang mati syahid itu, kalau darahnya mengucur, maka itu darahnya tidak najis selama darah itu masih menempel di tubuhnya. Tapi kalau ada tetapinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak ucapan darah itu sebagai kiasan. Umpamanya melihat korban-korban yang dilakukan oleh Freddy Sambo, oleh Sambo, itu mendidih darahku. Nah, mendidih darah itu maksudnya itu emosi, marah yang tidak kepalang tangan. Nah, kalau darah haram seperti darah ayam, darah kambing, nah itu kalau kita mau memasaknya harus dicuci dari darah itu. Tidak boleh bergabung dengan darah, nanti daging ayam atau daging kambing, daging sapi menjadi najis kalau masih ada darahnya. Harus bersih, setelah itu baru dimasak. Nah, ini darah dalam artian fisiknya, bukan kinayah, tapi soreh, ucapan yang mengandung arti teks, bukan secara konteks. Ya, kita lanjutkan sedikit. darahnya udah jatuh ke tanah lalu terkena dengan kita, maka itu termasuk daripada najis. Kemudian lebih smooth dong, najis. Ya, najis. Kemudian yang ketiga, jangan darah aku juga dong. Gimana? Jangan ngat aku juga. Nah, pilih najis apa hadas nih? Pilih najis apa hadas? Kemudian yang ketiga, najis darah adalah najis. Yang diperdebatkan adalah masalah sedikit dan banyaknya. Karena yang tidak termasuk najis adalah darah yang ukurannya tidak terlalu banyak. Maka ketika disebutkan darah yang tidak terlalu banyak, disinilah berbeda pendapat para ulama. Nah itu darah dalam kajian fikih. Nah, kalau sekarang kita akan melihat tadi sudah darah dalam artian sindiran, negara-negara yang dihisap darahnya. Sudah tuh yang kedua, darah dalam artian fikih, darah yang najis tidak boleh dimakan. Nah, sekarang kita lihat pula darah dalam artian teologi. Nah, ini lain lagi dalam kepercayaan. Dalam teologi ada lagi yang disebut dengan darah, mengalir darah dari nenek moyangku, mengalir darahnya. Apa yang maksudnya di sini? Kemudian darah penebusan, darah Isa atau darah Yesus. Nah, lain lagi, darah Paulus. Ini lain lagi dalam artian teologis. Jadi satu kata, darah juga. Dalam kajian menghisap darah, banyak hutang, memberi orang memperangkap hutang, itu menghisap darah. Kemudian darah yang tidak boleh dimakan, darah yang sebenarnya yang berwarna merah. Kemudian yang ketiga, darah dalam artian iman, bukan dalam artian yang sebenarnya darah, tapi juga kiasan dalam teologi. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Tapi Pak, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, ini seorang yang sudah di dalam satu tubuh Kristus, dan juga untuk seluruh saudaraku terkasih yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga Anda akan menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, menerima anugerah keselamatan kekal itu. jangan bacot dulu Pak, jawab saja pertanyaannya. Begini firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Masya Allah. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Orang ini namanya Muhammad Paulus. Ya Allah, digandingkannya nama dalam bahasa Arab dengan bahasa Yunani. Muhammad Paulus pula. Kemudian di ujungnya ditambah lagi Nur, Muhammad Paulus Nur. Wah, nah ini kisah dia menjadi murtad ketika di dalam penjara katanya. Di dalam penjara itulah dia merenung, lalu seseorang mengajak dia dengan satu kepercayaan yang baru, entah bagaimana dia menjadi ikut. Nah, ini ajarannya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Tapi Pak, Ia telah membatalkan hukum Taurat. tapi Pak, Ia telah membatalkan hukum Taurat. tapi Pak, Matius 5 ayat 17 Yesus sendiri berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Dan ayat yang Bapak baca selain bertentangan dengan ayat yang lain, juga tidak menjawab pertanyaan tadi Pak. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Itu namanya gila dan bego, saudara. Nah, itulah sekilas tentang darah yang dibicarakan dalam teologi. Nah, demikian dulu, nanti kita sambung pada waktu yang lain. Rakib Cemari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.